Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dulur-dulur, mudah-mudahan Anda selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini lur, ada video lagi nih, terakhir lagi, yang lebih terakhir dari yang kemarin. Ini dari KBN Nusantara lagi. Kali ini beliaunya ya Gusmar ini bikin judul bagi nggak usah kaget, pengakuan Cak Nun bagi judulnya terus ya bagi ya hasil screenshot soalnya pokoknya intinya pengakuan Cak Nun sebagai kader Muhammadiyah. Nah terus arah dari pembicaraannya Gusmar itu ini intinya mudah-mudahan ini kebaikan untuk Jamaah Ma'iyah, untuk NU, untuk kader NU dan seterusnya. Dan di ujungnya itu Gusmar mengatakan bahwa ya pantesan kalau selama ini sering mengkritik Jokowi, ternyata Cak Nun itu dari Muhammadiyah itu. Nah narasi seperti ini ya berusaha memaklumi orang karena mengkritik Jokowi karena dia dari Muhammadiyah, itu kan pola pikir yang masih terpetak-petak gitu loh. Artinya Gusmar kalau misalnya dia ingin menjadi orang yang selalu meng-NKRI, ya itu seharusnya berpikirnya tidak seperti ini. Karena kalau meng-NKRI yang benar-benar atau mengatasnamakan Nahdien yang benar-benar, saya kira tidak usah seperti inilah cara berpeta-peta. Seakan-akan kalau yang mengkritik Pak Jokowi itu dari Muhammadiyah terus dianggap oh ya maklum dia dari Muhammadiyah kan gitu. Jadi seolah-olah Muhammadiyah adalah alasan kenapa Cak Nun mengkritik Pak Jokowi, sehingga orang berpikir Muhammadiyah dengan Pak Jokowi itu tidak bisa akur dan sebagainya kan itu. Nah ini kalau kita bicara dari segi pola pikir itu tentu sangat sempit sekali ya. Dan ini judulnya nggak usah kaget loh. Yang kaget siapa? Saya tahu Cak Nun Muhammadiyah itu dari dulu. Dan Cak Nun sering cerita itu di beberapa kesempatan ya, bahkan ketika sama Pak Bushro Muqaddas itu Cak Nun cerita beliau punya kartu tanda Muhammadiyah, itu pelajar Muhammadiyah. Dan itu hal biasa gitu. Apakah kalau Cak Nun berasal dari Muhammadiyah kemudian dia mengelabui orang-orang NU kan gitu. Nah, itu pola pikir yang sempit lah. Nah, gitu. Memang secara historis Cak Nun itu dari Muhammadiyah organisasinya. Dan banyak yang menganggap bahwa Cak Nun itu dari NU, dan itu tidak salah. Cak Nun pernah mengatakan seperti itu. Kalau sekarang banyak orang yang menganggap Cak Nun adalah dari NU, itu juga tidak masalah. Karena ya Cak Nun sendiri menerima itu semuanya. Cak Nun pernah bikin Nahdlatul Muhammadiyin, di mana ketuanya itu 2 orang dulu itu. Nahdlatul Muhammadiyin itu majelis ilmu ya di Yogyakarta di Kadipiro sana. Saya juga pernah ikut kegiatannya itu. Diskusi menggali ilmu. Biasanya sebelum mau cepat syafaat itu diadakan, misalnya besok temanya apa, itu digodoknya itu di Nahdlatul Muhammadiyin. Bahkan dulu ketika Pak Yahya Muzamil masih ada ya, beliau juga ikut nimbrung ke situ. Jadi dari NU, dari Muhammadiyah itu bebas di situ gitu loh. Bukan berarti terus kemudian karena Cak Nun dari Muhammadiyah pantasan mengkritik Pak Jokowi lah. Itu berpikir yang sangat-sangat sempit dan tidak layak untuk dilontarkan orang yang mengaku dirinya Nusantara seperti Gusmar ini. Jadi ya tidak usah lah Pak berpikir sempit-sempitan kayak gitu tuh. Kita di Ma'iyah itu luas. Jadi nek Gusmar pernah mengaku pernah ngefans sama Cak Nun, saya kira tidak akan seperti inilah pemikirannya ya. Kalau Cak Nun pernah ditanya di UIN Sunan Kalijogo, itu dulu pernah Cak Nun itu menjadi salah satu narasumber. Pada waktu dikasih biodatanya itu kan dibacakan tuh itu nama ini asal gini riwayat pendidikan ya, terus kemudian riwayat organisasi itu ditulisnya Cak Nun itu apa, bukan NU bukan Muhammadiyah tapi Pak Tepung
riwayat organisasi apa? Pengalaman organisasi tepung. Nah, organisasi ini ku tepung. Gitu loh. Nah, kalau saya membaca urutannya sih ada energi, ada tepung, kemudian ada padatan. Nah, Muhammadiyah itu padatan kalau bahasanya Cak Nun. Ini saya kesimpulan saya sendiri ya, karena saya juga mengikuti dari Ma'iyah yang tahun ini. Nah itu ada rangkuman gitu, saling terkait satu sama lain. Sehingga kalau organisasi itu apa namanya seperti padatan kan gitu. Nah, kalau tepung kan bisa kemana saja, lebih lembut dia sifatnya. Gitu. Dan Cak Nun juga pernah ngendikan seperti ini, bahwa yang ada itu ajaran dari Gusti Allah yang diberikan Nabi Muhammad, kemudian ditafsirkan oleh umatnya. Jadi tidak ada ajaran itu ajaran NU atau ajaran Muhammadiyah atau ajarannya Mbah Hashim, ajarannya Yai Dahlan, itu tidak ada. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tidak membuat ajaran, tapi beliau adalah menafsirkan Islam. Begitu juga Kiai Ahmad Dahlan tidak membuat ajarannya sendiri, tapi beliau menafsirkan Islam. Keduanya sama-sama tafsir. Dan Anda pilih yang mana silahkan, itu nggak ada masalah. Seperti itu. Ya. Nah ini bedanya Cak Nun sama Wahabi. Kalau Wahabi kan yang ada adalah ajarannya Allah, yang selain itu berarti bid'ah kan gitu. Kalau Cak Nun tidak, ya selain itu adalah tafsir orang untuk memahami ajarannya Gusti Allah. Nah itu lebih husnudzon. Maka dari itu kita tidak perlu mengkotak-kotakan orang berdasarkan dari mana dia. Meskipun pada pada konteks tertentu ya, pemahaman geopolitik itu juga penting. Akan tetapi itu sangat tidak cocok kalau kita itu memandang kebudayaan apalagi di Ma'iyah itu dengan hanya pandangan geopolitik, curiga-curiga seperti itu. Dan saya kira Gusmar terlalu sering memahami Islam secara geopolitik, sehingga yang ada adalah suudon kepada pihak yang bukan dari golongannya. Dan itu kalau untuk bernusantara saya kira kurang cocok ya. Lebih baik bicara pada tataran epistemologi, berbicara pada tataran aksiologi atau ontologi, itu akan lebih bisa mendekati persoalan daripada hanya dari geopolitik ya. Jadi saya sarankan untuk Gusmar untuk lebih memahaminya secara filosofis lah, pendekatannya secara filosofis, bukan melulu geopolitik. Karena kalau geopolitik itu terlalu tegang untuk memahami sesuatu yang bukan pihak kita, akan cenderung kita suudon seperti itu ya. Jadi saya punya video bagus ini, belum lama ini saya dapatkan dari grup WhatsApp kemarin itu ya. Nah ini ada video ya, ini beliau Kiai Khalil Nafis ini bersama seorang dari Sorong. Ini contoh lah untuk Gusmar atau orang-orang yang sepemikiran dengan Gusmar yang masih selalu mengkotak-kotakkan aja gitu ya. Ini ada seorang dari mana, Sorong ya, dari timur ini kayaknya. Beliau ini NU sekaligus Muhammadiyah. Ya ini unik dan beliau diapresiasi oleh Kiai Khalil ya. Coba kita lihat. Saudara, saya sedang berada di Sorong, Papua Barat. Saudara Ustaz Syamsuddin ini hebat, pengurus Muhammadiyah, juga pengurus NU, juga pengurus MUI. Betul, Kabupaten Sorong. Jadi sementara ini saya lebih aktif di Muhammadiyah karena banyak teman-teman dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang sering mereka berdatangan di desa saya di Kabupaten Sorong, warung dari SP3, dan dalam hal ini pengurus MUI juga biasa datang untuk kita berdiskusi perkembangan Islam di Kabupaten Sorong maupun khususnya di Yang penting Islam, organisasi apapun demi Islam. Di Muhammadiyah pengurus sebagai apa? Saya selaku pimpinan wilayah Muhammadiyah, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, kemudian selaku Sekretaris Seni dan Budaya di pimpinan daerah Kabupaten Sorong, Muhammadiyah. Terus di NU-nya? Lalu di NU-nya bergerak di Pemuda Ansor. Ya, di NU-nya Pemuda Ansor ya loh. Jadi
pemikiran seperti inilah yang sebenarnya kita perlukan kalau kita mengaku sebagai orang yang cinta NKRI. Jadi bukan justru membangun narasi-narasi yang memecah sana, memecah sini, bahkan orang selevel Cak Nun saja masih dicurigai politik identitas ya kalau Gusmar itu. Ya itu Gusmar kan bilangnya gini, lah wajar Cak Nun selama ini mengkritik Jokowi karena dia orang Muhammadiyah. Masalah. Beliau Cak Nun Muhammadiyah itu sudah dulu Mas Bro. Sudah dulu, sudah lama itu. Jadi ya mbok ya jangan kagetan gitu loh. Kita belajar lebih dalam, kita belajar lebih luas. Ya, supaya tidak mudah untuk menjudgment orang. Berpikir salah filosofis. Wong Cak Nun sendiri kan juga tidak mempermasalahkan itu. Jadi organisasi adalah kendaraan. Ya. Ini Cak Nun pernah memberikan ilustrasi tentang suara ayam ya. Suara ayam itu yang benar yang bagaimana toh? Kalau orang Jawa bilangnya kukuruyuk, kalau yang dari Madura bilangnya kukurunu, yang Sunda bilangnya kongkorongkong. Pertanyaannya yang benar yang mana? Nah, yang benar ya nanti dulu. Nah ini terus kemudian digeser ke Islam. Islam ada Sunni, ada Syiah ya, terus Sunni ada NU, ada Muhammadiyah. Ya biasanya orang yang merasa paling benar dengan cara menyalahkan yang lain itu kelemahan gitu loh. Dia ingin membenarkan dirinya sendiri tapi masih butuh untuk menyalahkan orang lain. Kalau itu keyakinan pribadi ya tidak masalah, tapi kalau kemudian meyakini dirinya paling benar kemudian menyalahkan orang lain, terus membuat pikiran terkotak-kotak, itu wajar Cak Nun mengkritik Jokowi karena dari Muhammadiyah lah. Itu kan pengkotakan itu ya. Ya. Kembali pada yang tadi, yang benar yang mana? Yang benar adalah suara ayam itu sendiri. Ya, ada Sunni, Syiah, ada NU, Muhammadiyah. Yang benar mana? Yang benar adalah Islam itu sendiri. Nah, Cak Nun sendiri mengaku beliau nggak ikut madhab apa-apa, yang penting beliau ikut mendekat kepada Rasulullah iso-isone kan gitu. Iso-isone. Ya. Ya kebetulan orang tuanya Cak Nun juga Muhammadiyah, ya beliau ikut Muhammadiyah, kan itu hal yang wajar. Tidak pantas kita kemudian menghakiminya karena Muhammadiyah terus begini nggak seperti itu juga. Kan gitu. Yang repot itu kalau merasa benar sendiri menyalahkan yang lain. Itu contoh kayak Wahabi atau apalah, orang yang disebut Wahabi nggak mau tapi pola pikirnya seperti itu. Merasa dirinya Islamnya paling murni, selain dia tidak murni, kafir, syirik. Kan gitu. Kalau Cak Nun kan enggak. Benar bahwa yang punya ajaran itu Allah, tapi selain itu adalah tafsir tentang ajarannya Allah. Jadi lebih toleran kepada yang lain ya. Dan di video akhirnya Gusmar yang tadi itu masih memutar videonya tentang Hizbut Tahrir. Tentang khilafah ya. Yang Cak Nun membahas tentang khilafah itu. Diputar lagi seakan-akan Cak Nun itu pendukung khilafah gitu loh. Itu loh. Ya memang tidak secara eksplisit Gusmar ngomong ke situ, tetapi kan dia ingin mengatakan bahwa Cak Nun itu membumbui orang-orang yang ingin mendirikan khilafah seperti Hizbut Tahrir. Ya, meskipun konteksnya Cak Nun tidak ke situ sebenarnya. Jadi seperti itulah, saya kira ya belajar lebih luas lagi ya Gusmar ya. Gitu. Dan yang komen-komen itu juga rata-rata menjelekkan Cak Nun semua. Lagi sampai berarti mengajak orang untuk memfitnah Cak Nun terus. Maksudnya piye? Yes, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.